Ya, Bu Jul. Perkenalkan, nama saya Ardan. Latar belakang saya tadi sudah sempat disebutkan oleh Pak Josia. Saya seorang general manager di salah satu perusahaan tower provider nasional. Kemudian saya juga sudah cukup lama berkecimpung di dunia industri telekomunikasi dan IT di Indonesia, kurang lebih hampir 19 tahun. Jadi kalau tadi dibilang Pak Josia, saya paham, ya saya salah seorang pelaku bagaimana infrastruktur digital dan telekomunikasi di Indonesia ini terbangun sejak tahun 2000-an, di mana mungkin waktu dulu Bapak Ibu mengenal dengan adanya jaringan first generation, kemudian 2G, masih ada GPRS, kemudian masuk ke era 3G, kemudian 4G tahun 2014 sampai 2016, dan sebentar lagi juga 5G ini juga akan segera launching. Dan kalau kita mengetahui sendiri bahwa infrastruktur telekomunikasi internet maupun digital itu sudah sangat didukung oleh pemerintah Indonesia. Jadi untuk bisnis-bisnis seperti ini sudah tidak ada kekhawatiran lagi. Dari mulai pelosok ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau terpencil, semua sudah didukung dengan adanya yang namanya proyek Palaparing ya. Ini backbone yang sudah dibangun oleh pemerintah, ini sudah hampir 98% sudah mau jadi. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi bahwa bisnis seperti ini tidak bisa dijalankan, produknya nggak jalan, itu sudah tidak ada kekhawatiran. Mungkin waktu masuk ke Indonesia tahun 2012, bisnis seperti ini mungkin orang masih bertanya, waduh ini produk nggak bisa dipakai gitu kan, kok muter-muter videonya, tapi sekarang sudah tidak ada lagi keraguan ya. Kemudian kenapa saya tertarik dengan bisnis ini? Karena saya juga merasakan sendiri, saya sudah mencoba berbagai bisnis konvensional ya yang pernah saya jalani, ya dari mulai beternak lele, ayam, di pengolahan kayu. Saya tidak pernah menemukan konsep bisnis model yang sangat luar biasa seperti Top Fusion ini. Karena kalau kita di bisnis konvensional, apalagi di masa pandemi semacam ini, kita pasti akan mikirin apa yang namanya fixed cost. Padahal bisnis konvensional saat-saat seperti ini, di mana ekspor juga sudah ditutup sejak 2 bulan yang lalu, ekspor import, kemudian kita juga harus mikir biaya gaji karyawan, THR, bayar listrik, pajak, dan lain-lain. Waduh, pusing Bapak Ibu. Tapi kalau kita di bisnis ini, semua saling membantu ya. Jadi kita tidak usah khawatir dengan yang namanya fixed cost. Kita tidak mikir gaji karyawan, kita tidak mikir harus bayar listrik, kemudian bayar THR dan sebagainya. Dan ini bisa dijalankan dari manapun. Tadi sempat dibilang sama Pak Josia, saya 2 bulan terlockdown di Jogja. Tapi saya tetap berusaha produktif dan saya tetap bisa berkomunikasi kemanapun karena internet juga sangat lancar zaman sekarang. Sehingga kita tetap bisa menghasilkan dolar dari manapun. Dan ini benar-benar the real business from home. Menurut saya seperti itu. Gitu. Jadi yang saya dapat di sini bukan hanya sekedar dolar, Pak Josia, Bu Jul, tapi kita mendapatkan pengembangan diri. Ini yang tidak saya dapatkan di bisnis konvensional. Karena kalau di bisnis konvensional saya kerja sendiri. Saya harus mikir sendiri bagaimana caranya bisnis saya bisa survive. Tapi kalau di bisnis ini ada sekolah bisnisnya, ada mentor-mentor yang bisa membantu, kemudian memberikan inspirasi, kemudian bisa mengarahkan, oh iya, kalau ada problem semacam ini, Bapak baca buku ini, Bapak mendengarkan podcast, audiobook program semacam ini, waduh, ini enak banget Pak, Bu. Jadi saya tidak hanya sekedar dolar yang saya dapatkan, tapi pengembangan diri yang luar biasa, sehingga ini bisa dipakai di mana-mana. Tidak hanya di bisnis ini, tapi di berbagai aspek kehidupan yang kita jalani. Demikian, Bu Jul.